Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan, kami selaku Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang bagi warga GKJ Pekalongan ataupun warga simpatisan yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik ibadah yang onsite ataupun tatap muka maupun yang mengikuti secara live streaming melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini adalah ibadah Minggu Pentakosta, dan pagi hari ini dalam ibadah ini akan diadakan pengumpulan persembahan unduh-unduh. Untuk itu dimohon segenap warga GKJ untuk mempersiapkan diri. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta saudara semuanya, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, Majelis akan melaksanakan sidang pleno majelis. Untuk itu bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang membutuhkan informasi ataupun akan menyampaikan informasi, silahkan bisa mengirimkan surat ke sekretaris gereja ataupun bisa menyampaikan kepada ketua kelompok masing-masing. Informasi yang kedua, bahwa mulai pada minggu depan tanggal 12 Juni tahun 2022, GKJ Pekalongan akan merubah jadwal ibadah, yaitu 2 kali ibadah, pagi jam 7 dan sore dilaksanakan pukul 17 ataupun jam 5 sore. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan untuk ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema khotbah dipimpin oleh Roh Pembaharu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita hendak mengungkapkan syukur kita kepada Allah dalam perayaan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Biarlah ibadah kita saat ini menjadi bentuk cinta dan bakti kita kepada Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita memuliakan Allah dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait pertama dan yang kedua. Yang kedua, di saat ini ku datang Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih Kristus beserta saudara sekalian. Umat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, haleluya. Roh Kudus turun atas umat-Nya. Mari kita rayakan sukacita penggenapan janji Allah yang hadir dalam kehidupan umat itu. Roh Kudus itulah yang sudah dan akan terus memampukan umat dan gerejanya untuk senantiasa hidup dalam panggilannya, bersaksi untuk menghadirkan pemulihan kehidupan. Mari kita serahkan diri untuk mau dipimpin Roh Kudus dan berkarya bagi kemuliaannya. Kita nyanyikan pujian kepada Allah, Roh Kudus tetap teguh, baris pertama oleh jemaat pria, baris kedua oleh jemaat wanita, dan seterusnya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita nyanyikan bait yang kedua, kawan karib terdekat. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Di jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, berdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pemimpin langkah hidup kita. Namun bukankah kita kadang memilih arah jalan hidup kita sendiri? Lalu kita tersesat dan bahkan berlawanan arah dengan Roh Kudus. Maka saat ini mari kita nyatakan pertobatan kita dengan bersedia berbalik kepada Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Mari bersama-sama menyatakan niat pertobatan kita di dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam tempat kami bekerja. Kami sering memilih arah jalan hidup kami sendiri, lalu kami tersesat dan bahkan berlawanan dengan arah
Roh Kudus. Maka pada hari ini Bapa, kami menyatakan diri mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini Tuhan seru doa dan permohonan kami dan permohonan pengampunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengakui seluruh pertobatan kita, seluruh dosa-dosa kita. Mari kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan yang kedua. Umat diundang berdiri bersama-sama. Meski hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Ia tetap menerima dan menebus dosa kita. Dengarkanlah kesaksian berita anugerah dari Allah. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita anugerah kita sambut dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 252, bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Kristus pendiri umat
Dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah Pentakosta ini, firman Tuhan akan menyapa kita. Sebelumnya mari kita berdoa mempersiapkan hati. Saya hantar. Kami menyambut Roh Kudus yang turun dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Dan biarlah Roh Kudus itu yang membuat hati kami terbuka untuk firman yang akan menyapa kami. Kami yakin, firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, namun akan tertanam, bahkan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami yang nyata. Ya Allah, bersabdalah, kami telah siap untuk menyambutnya. Haleluya. Amin. Kisah Pentakosta di dalam ibadah ini dibaca dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semuanya. Beginilah sabdanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara-saudara, demikianlah sabda Allah. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan memelihara sabdanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Pentakosta seringkali disebut sebagai hari lahirnya gereja, hari lahirnya persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa gereja itu seringkali disimbolkan dengan berbagai macam hal, termasuk salah satunya adalah dengan bahtera atau perahu. Maka ada lagunya kan, gereja bagai bahtera, gereja pas prasasat baito.
Maka pas sekali kalau dekorasi pada ibadah Pentakosta ini adalah perahu. Ini katanya perahu perahunya GKJ Pekalongan. Berarti pun biasa menempuh perjalanan mengarungi banjir rob nggih. Niki perahunya GKJ Pekalongan. Niki sing dandosi niku Mas Ariksa, Mas Pratna, Mas Eko itu dandani dadi apik. Perahunya GKJ Pekalongan kulino kena rob. Mengapa gereja disimbolkan dengan perahu atau bahtera? Karena gereja itu dalam iman Kristen dihayati sebagai persekutuan yang diutus untuk mengarungi samudera, mengarungi lautan, untuk menjalankan misi. Zaman dulu itu kan transportasi yang paling masif itu kan dengan perahu. Jadi kalau ada orang bermisi, Rasul Paulus lah, Rasul Petrus lah, rasul-rasul yang lain, itu ya menggunakan perahu, mengarungi samudera. Waktu itu belum ada pesawat terbang tentu saja. Maka gereja itu harus mau diutus oleh Tuhan menjalankan misinya. Dan Pentakosta menjadi hari yang sangat penting karena iman gereja diperbarui dan iman gereja kemudian dimantapkan untuk terus berlayar dan tidak pernah berhenti. Nanti akan saya jelaskan. Mengapa? Kalau kita refleksikan dari NKB, nyanyikanlah Kidung Baru, NKB nomor 111, itu ada lagu yang berjudul Gereja Bagai Bahtera. Bait 1 berbunyi begini, gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh, di manakah labuhan abadi? Lalu refrennya, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Itulah gambaran gereja yang oleh bahan masa Pentakosta tahun ini disebutkan dalam bahan dasar, tentu Bapak Ibu sudah perso, kita mengalami gelombang yang bernama disrupsi digital, dan disrupsi pandemi. Dua disrupsi ini ibarat dua gelombang yang kemudian menghempaskan bahtera gereja itu kadang-kadang terombang-ambing dan tidak punya arah atau bahkan susah untuk berlayar. Lalu gereja pun barangkali merasakan berbagai macam pergumulan, termasuk GKJ Pekalongan yang perahunya terombang-ambing dunia digital, terombang-ambing oleh pandemi. Menariknya di bait yang kedua, saya bacakan saja nggih. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Peraune pengennya menggur parkir tok, wis meneng wae, rasa ngrekoso menempuh samudera, bangane kangelan. Wis iki zaman edan iki, zaman kala tido nggih. Di dalam sarasehan itu, iki agak donyane agak ora karuan. Awake dhewe gereja kuwi wis meneng wae, golek aman, rasa angel-angel, rasa repot-repot, rasa pelayanan, rasa susah-susah. Nah ini direfleksikan oleh lagu ini ya. Suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya dikenang. Ngelingi zaman dhisik, wah gereja kuwi luar biasa, zamane Rasul Paulus, Rasul Petrus. Terus zaman-zaman kejayaan dikenang, tapi sekarang tidak mau meneruskan misinya. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa, ya Tuhan tolonglah. Maka sebenarnya kalau kita menghayati masa Pentakosta tahun ini, temanya adalah Roh Kudus memulihkan gereja, dan ibadah hari ini adalah dibimbing oleh tema, dipimpin oleh Roh Pembaharu. Harapannya kita sebagai gereja, masing-masing umat dalam persekutuan ini, menjadi bahtera, menjadi perahu, yang tidak memilih untuk diam dan berhenti, serta tidak berbuat apa-apa. Kalau itu yang dipilih,
Lah niku sanes gerejanipun Gusti Yesus. Wes aku tak meneng wae, gerejaku ya wis golek aman wae, nyaman, rasa angel-angel, ribet-ribet. Atau jangan-jangan ada gereja-gereja yang malah terhempas gelombang disrupsi zaman edan, nah itu gerejane melu edan gitu ya. Pendetane ya melu edan. Apa malah pun edan gitu ya. Kayak kok nang jaba kae do korupsi, ya wis gereja yang melu-melu korupsi umaminipun. Di luar sana banyak sekali kekerasan, ya wis gereja melu-melu melakukan kekerasan. Nah niku gereja yang terombang-ambing, tidak tentu arah, bahkan ikut dalam arus dunia. Gereja Tuhan Yesus tidak demikian. Pentakosta, ketika para murid berkumpul di sebuah rumah, juga mengalami godaan yang sama. Pasca Yesus mati, Yesus bangkit, kira-kira awake dhewe kepiye iki? Wis ra ana Gusti Yesus, wis ra ana sing bimbing. Apa le dadi murid Yesus mandek wae, leren wae, kembali menjadi nelayan, kembali menjadi petani, peternak, dan seterusnya. Misi Yesus tidak usah diteruskan, itu kan pilihan yang masuk akal kan di zaman itu, mereka juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Tetapi, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid, kita tahu kisahnya. Dan Yesus menjanjikan, bertahanlah dulu, sampai Sang Roh Kudus, Sang Roh Pembaharu, Sang Roh kebenaran, Parakletos, ya penghibur dan sebagainya itu, turun atas kalian semua. Ketika itu sudah turun, teruskanlah misi kerajaan Allah. Teruskanlah misi Gusti Yesus. Dan peristiwa Pentakosta itu bukankah peristiwa di mana janji Allah, janji Yesus yang akan mengutus Roh Kudus itu kemudian akhirnya digenapi. Para murid yang semula ketakutan di dalam rumah, lalu kemudian dihinggapi kadunungan ing Roh Suci, mereka yang semula takut, semula ragu-ragu, semula hanya berhenti dalam ruangan, kemudian berani berkata-kata, berani mewartakan Injil, berani tampil, dan bahkan menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mereka jangkau. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas, saudara-saudara, Roh Kudus turun bukan untuk sekadar ngeyem-yemi poros kabatipun Gusti, tetapi sekaligus memantapkan kembali panggilan mereka sebagai murid Yesus. Jangan berhenti. Meskipun dunia tidak aman, penuh dengan gelombang, teruslah menjalankan misi Kristus, teruslah mengabarkan Injil. Prawone aja mung mandek tok, ning ya dilakokke menempuh samudera. Memang ada angin, ada badai, ada halilintar, ada hujan, tapi teruslah Roh Kuduslah yang akan memampukan kalian semua. Kira-kira itu yang disampaikan kepada para murid. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sebagai manusia, seringkali godaannya adalah kita ingin berhenti, kita ingin istirahat saja, dan kita terlalu lelah dalam menjalankan misi Allah. Tidak harus bergereja, berpelayanan, itu tentu saja harus, tetapi misi Allah itu kan dilakukan tidak hanya di dalam gedung gereja ini, tapi ketika kita semua hidup dalam keseharian, di sanalah misi Allah juga harus terus dijalankan. Intinya adalah kehidupan yang baik, mendatangkan kasih, perdamaian, itulah yang harus diperjuangkan terus-menerus. Namun terkadang kita tergoda untuk berhenti, untuk menyerah saja. Weslah, kesel dadi wong sing apik, malah didowi karo kanca kancane umpaminipun. Dadi wong sing murah hati, marai kesel, kakean tombok umpaminipun. Weslah, saiki aku wis mandek wae menjadi orang yang murah hati. Aku wis ngandani anakku peng bola-bali kok ya ora digugu. Weslah aku mandek wae, rasah ngandani anakku, tidak usah mendidik, tidak usah mengasuh anakku umpaminipun. Pekerjaanku, aku sudah berusaha dengan keras tapi tidak membuahkan hasil.
wis lah mandek wae, le nyambut gawe, atau ini kesempatan untuk berbuat curang, berbuat tidak bertanggung jawab, berbuat tidak jujur misalnya. Ada banyak orang yang memilih berhenti menjalankan kasih kebaikan, berhenti menjalankan misi Allah. Barangkali karena alasan pergumulan yang berat, barangkali ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan relasi, bergumul dengan iman, dan lain sebagainya. Pentakosta adalah momen iman yang membuat kita diajari untuk tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti, lalu tidak berbuat apa-apa. Roh Kudus itu turun bukan pertama-tama kepada lembaganya, kepada institusinya, kalau kita bicara soal gereja, keluarga, negara, dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu turun atas masing-masing orang, atas masing-masing kepala. Gitu ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada mereka masing-masing, jadi satu-satu kadunungan Roh Suci. Lidah-lidah seperti nyala api gitu ya. Jadi bayangkan di atas kepala panjenengan semua itu ada lidah-lidah api. Wah, kula rambutnya entek kok nek ana geni ini panas gitu ya. Kalau yang rambutnya gondrong atau kandel mungkin aman gitu ya. Rambutnya kobong, wis gundul rambutnya kobong ya. Tapi poin saya adalah masing-masing dari kita semua itu kadunungan Roh Suci. Kalau dalam bahasa Jawa, kapenuhan ing Roh Suci. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikuasai oleh Roh Allah. Luar biasa kan? Kadunungan, kapenuhan dikuasai oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Pembaharu dalam tema kita hari ini. Maka kita semua diajak untuk terus berlayar, tidak pernah berhenti, menjadi orang baik, menjadi orang Kristen, meneruskan misi Kristus. Betapapun masalah kita banyak dan berat, betapapun pergumulan kita tidak sedikit, tetapi janganlah kiranya membuat kita berhenti. Pun demikian gereja yang bernama GKJ Pekalongan, jangan pernah berhenti berpelayanan, jangan pernah berhenti untuk memuji Allah. Justru kesempatan di dunia yang penuh gelombang ini, disrupsi itu, kita telah membuktikan kita bisa beradaptasi, kita makin kreatif berpelayanan, dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Kita mengenang hari lahir gereja, bukan hanya mengenang indah-indahnya dan jaya-jayanya, tapi panggilan itu yang terus harus kita kenang dan kita lanjutkan. Yakinlah bahwa kita semua dipimpin, dikuasai, diberkati oleh Roh Kudus, Roh Pembaharu. Amin. Saudara-saudara, kita memasuki saat hening. Di dalam saat hening ini, panitia akan memberikan persembahan pujian. Untuk itu kepada panitia, masa Pentakosta dipersilahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita kembali meneguhkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, pada Yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita masuki saat hening sejenak, kita berdoa saya hantar. Ya Allah, kami meyakini bahwa Roh Kudus telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Maka betapa kami tidak bersyukur atas anugerah yang indah itu. Meskipun dalam kehidupan kami mengalami berbagai macam pergumulan, kami menghadapi berbagai tantangan, namun biarlah itu semua tidak membuat kami berhenti untuk menjadi orang baik, berhenti untuk selalu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami, berhenti menjalankan misi Kristus, menebarkan kasih dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus akan selalu berkarya, memperbarui kami, agar jiwa kami selalu merasa tenang dan hidup kami berpengharapan. Ya Allah, kami mohon Roh Kudus, kekuatan Engkau curahkan bagi mereka yang sedang bergumul mengalami sakit penyakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya masing-masing, kami yakin bahwa Engkau akan terus menolong, memampukan mereka. Kami juga mendoakan secara khusus Ibu Novita yang sedang memperjuangkan kesehatan tubuhnya. Biarlah Allah menyertai Ibu Novita ini agar boleh terus memulihkan kesehatan atas berkat Tuhan. Kami teringat pula Tuhan, keluarga-keluarga yang harus merawat anggotanya yang sakit. Tentu bukanlah pergumulan yang mudah dihadapi. Namun kami yakin bahwa Roh Kudus Engkau curahkan, menolong dan menguatkan mereka. Kami teringat setiap keluarga yang terus berjuang mempertahankan keutuhan dan kelestarian rumah tangga, yang terus berjuang mengasihi dan mengampuni. Kiranya Allah melalui Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada setiap anggota keluarga. Kami teringat pergumulan kami sebagai gereja, di mana kami ibarat bahtera yang Engkau panggil untuk mengarungi samudera. Kami serahkan GKJ Pekalongan Tuhan agar menjadi gereja yang tidak memilih untuk berhenti, tetapi terus mau Engkau utus, mewartakan Injil, memelihara iman, dimanapun kami berada, dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Karena kami yakin bahwa kami tidak pernah berlayar sendirian. Ada Roh Kudus yang akan terus menolong dan mendampingi kami. Ya Tuhan, kami teringat akan pergumulan orang-orang di tengah pekerjaan, pergumulan orang-orang di tengah masyarakat. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami yakin bahwa Allah tidak pernah menegakkan. Namun kasih-Mu akan terus tercurah bagi mereka, terkhusus yang prihatin, yang menderita. Dan kiranya Allah juga memakai kami, mendorong kami, untuk mewujudkan kepedulian bagi orang-orang yang sedang berkesusahan. Ya Tuhan, akhirnya setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Allah mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhan kami, dan apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Biarlah kami tidak mengutamakan keinginan kami,
melainkan mengutamakan kehendak Tuhan saja. Doa kami ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur akan menghaturkan persembahan pujian, yaitu Ketawang Kinanti ing Gusti pelok 6. Sumangga Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan. Gusti Yesus, panget mami, Tuhan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti.
kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Kula mugi Tuhan tuntun ngantos tugen wekasan tiang lebetku ing swarga gigi nanti Gusti kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Mari bersama bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan mengalir dalam hidup keseharian kita. Melalui keluarga kita, pekerjaan kita, persekutuan kita, serta alam semesta yang indah dan kaya raya. Sebelum menghimpun persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 menjadi dasar kita dalam mengaturkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak dan Ibu, pada saat ini ada 2 macam persembahan. Yang pertama, kita akan mengaturkan persembahan minggu atau persembahan lainnya. Yang kedua, persembahan unduh-unduh. Untuk teknisnya, pertama Bapak Ibu akan mengumpulkan persembahan dengan dimasukkan ke kantong ini, nanti yang akan diedarkan oleh majelis. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan memasukkan persembahan unduh-unduh
pada tempat yang diedarkan oleh panitia. Mari kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi oleh paguyuban Karawitan Ngesti Luhur, Ladrang Santi Mulyo Pelok Gangsal. Santi Mulyo, Santi Mulyo, luhur mulya ning negara Indonesia pasti jaya. Tarlen saking golongi setya tama manunggal mresantosa cipta rasa budi karasa. Pancasila mangambar gandanyarem Indonesia langgeng merdeka. Santi Mulyo, Santi Mulyo, luhur mulya ning negara Indonesia pasti jaya. Tarlen saking golongi setya tama
cipta rasa budi karsa kumelari memayu ayuning bangsa basuki yuwana sernapa pasang saya sampurane bebrayanku Pancasila mangambar gandaya rong Indonesia langgeng merdeka. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, sungguh kami bersyukur pada saat ini yang sudah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Engkau ketuk hati untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami nikmati. Baik dalam persembahan mingguan maupun dalam bentuk persembahan unduh-unduh yang merupakan berkat Tuhan luar biasa yang boleh mencukupi kebutuhan kehidupan kami dari hari lepas hari. Oh Tuhan, walau persembahan kami hanya kecil dan sudah ternoda oleh dosa-dosa kami, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan, dan memberkatinya, sehingga persembahan kami yang kecil ini boleh berarti besar di hadapan Tuhan, lebih-lebih di dalam kami melaksanakan misi dari Tuhan. Untuk selanjutnya kami menyerahkan saudara kami yang diberi tugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya hati yang bersih, jujur, dan sungguh-sungguh di dalam mengelola persembahan ini, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih dari itu ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami tidak hanya menghaturkan persembahan dari harta kami, tetapi lebih dari itu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada
ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan pujikan nyanyian syukur kepada Allah dari PKJ 219 bait yang ketiga. Di saat ini dengarlah Tuhan. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita dengan mengingat bahwa Allah terus berkarya dalam hidup saudara, bahwa Roh Kudus senantiasa membaharui hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Kami bersyukur dengan menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai
serta Engkau.